Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Anissa Nurul Karomah, Hanifah Muslimah, dan saya sendiri Sylvia Arianti. Pada mata kuliah manajemen diklat ini, kami akan membahas materi kami yang berjudul Instruktur Diklat. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu pengertian instruktur diklat. Instruktur adalah orang yang menyampaikan suatu ilmu dalam pendidikan informal, di mana orang tersebut memiliki peran aktif dalam peran si pendengar atau peserta didiknya, menyampaikan pendidikan berdasarkan aturan-aturan yang telah tercantum untuk seorang instruktur. Instruktur dapat disebut juga sebagai PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembelajaran kepada peserta pelatihan di bidang atau kejuruan tertentu. Instruktur sangat berpengaruh pada keaktifan atau kecerdasan peserta didiknya. Instruktur ini adalah pelatih atau trainer. Trainer atau pelatih ini dapat berupa individu atau kelompok yang memberikan beragam pelatihan. Hasibuan mengungkapkan bahwa pelatih atau instruktur yaitu seseorang atau tim yang memberikan latihan atau pendidikan kepada karyawan. Untuk menjadi seorang instruktur yang akan melatih atau mengajar pada pendidikan dan pelatihan harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain memiliki kompetensi metodologi dan kompetensi teknis, dan mendapat penugasan dari kepala lembaga pelatihan melalui surat penugasan. Pelatih sebagai komunikator dalam kegiatan pelatihan ini memiliki peranan dalam memberikan pelatihan sebagaimana yang diungkapkan oleh Haji Malayu SP Hasibuan, bahwa pelatih atau trainer memberikan peranan penting terhadap kemajuan kemampuan para karyawan yang akan dikembangkan. Trainers atau educators memegang peranan penting dalam perkembangan dan perubahan organisasi, meraih tujuan dan kompetensi serta pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan oleh peserta. Jadi dapat disimpulkan bahwa instruktur diklat adalah orang atau tim yang melatih serta memberikan pendidikan untuk mengembangkan potensi para karyawannya. Analowi menguraikan tentang daftar kemampuan yang perlu dimiliki oleh seorang trainer agar pelatihan lebih efektif, yaitu yang pertama, pengetahuan yang up to date dan kemampuan teknikal dan sosial. Maksudnya di sini adalah pengetahuan yang terupdate, yang selalu terupdate, yang selalu baru. Yang kedua, menguasai cara pembelajaran yang sesuai. Yang ketiga, dapat beradaptasi dengan kebutuhan peserta dan lingkungan budaya organisasi. Yang keempat, kepekaan atas aspek di luar organisasi seperti politik atau kondisi sosial ekonomi. Yang kelima, perhatian atas kualitas dan kuantitas materi yang akan ditransfer atau diberikan. Menurut Pon Teng Fat, trainer yang baik adalah trainer yang dapat menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif sehingga peserta termotivasi untuk menyerap informasi yang disampaikan oleh trainer. Peterson menyatakan dalam penelitiannya bahwa terdapat 5 variabel yang paling berpengaruh pada kesuksesan dari pelatihan, yaitu tujuan yang jelas, isi yang relevan, teknik yang tepat, kemampuan trainers, dan siapa yang melatih. Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa adanya trainer yang berkualitas berdampak pada keberhasilan dari pelaksanaan pelatihan. Keberhasilan pelaksanaan pelatihan berkaitan erat dengan bertambahnya pengetahuan dan kemampuan peserta yang merupakan indikator dari efektivitas pelatihan. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Nurul Karomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Nurul Karomah. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Sylvia Arianti, yaitu tentang jenis-jenis instruktur
dan syarat-syarat pelatih atau instruktur. Jenis-jenis instruktur yaitu yang pertama, instruktur terampil, yang kedua, instruktur ahli. Instruktur terampil adalah instruktur yang mempunyai kualifikasi teknis yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan teknis dan prosedur kerja di bidang pelatihan dan pembelajaran kejuruan tertentu. Yang kedua, instruktur ahli adalah instruktur yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknis analisis di bidang pelatihan dan pembelajaran kejuruan tertentu. Melatih adalah keseluruhan kegiatan untuk memberikan, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan keterampilan, produktivitas, disiplin, sikap kerja, dan etos kerja pada tingkat keterampilan tertentu, berdasarkan persyaratan jabatan dengan metode pelatihan tertentu yang pelaksanaannya lebih mengutamakan praktek daripada teori. Mengajar adalah suatu proses interaksi edukatif antara peserta, instruktur, dan lingkungan dengan metode pengajaran tertentu yang pelaksanaannya lebih mengutamakan teori daripada praktek, serta diarahkan pada upaya pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya. Peserta pelatihan adalah masyarakat, pencari kerja, calon pekerja, pekerja PNS atau swasta, maupun pekerja yang lepas dari pekerjaannya. Lalu selanjutnya yaitu syarat-syarat pelatih atau instruktur. Yang pertama, teaching skill. Teaching skill yaitu seorang pelatih harus mempunyai kecakapan untuk mendidik atau mengerjakan, membimbing, memberikan petunjuk, dan mentransfer pengetahuannya kepada peserta pengembangan. Yang kedua, ada communication skill, yaitu seorang pelatih harus mempunyai kecakapan berkomunikasi baik lisan maupun tulisan secara efektif. Yang ketiga, personality authority, yaitu seorang pelatih harus memiliki kewibawaan terhadap peserta pengembangan. Yang keempat, social skill, yaitu seorang pelatih harus mempunyai kemahiran dalam bidang sosial agar terjamin kepercayaan dan kesetiaan daripada peserta pengembangan. Dari para peserta pengembangan. Yang kelima yaitu technical competence, yaitu seorang pelatih harus berkemampuan teknis, kecakapan teoritis, dan tangkas dalam mengambil suatu keputusan. Yang keenam yaitu stabilitas emosi. Seorang pelatih tidak boleh berprasangka jelek terhadap anak didiknya, tidak boleh cepat marah, mempunyai sifat kebapaan, keterbukaan, tidak pendendam, serta memberikan nilai yang objektif. Mungkin itu dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Muslimah. Saya di sini akan menjelaskan mengenai tugas dan peran instruktur serta indikator trainer. Yang pertama, ada tugas instruktur. Tugas instruktur terbagi menjadi 8 bagian, yaitu membantu peserta pelatihan dalam merencanakan proses pelatihan, membimbing peserta melalui tugas-tugas pelatihan yang dijelaskan dalam pelatihan, membantu untuk memahami konsep dan menjawab pertanyaan peserta pelatihan, membantu mencari sumber informasi tambahan yang diperlukan peserta pelatihan,
mengorganisasikan kegiatan belajar kelompok jika diperlukan, menguji atau mengamati dan mengumpulkan bukti-bukti, serta membuat catatan kemajuan pelatihan untuk setiap peserta pelatihan, mendatangkan seorang ahli dari tempat kerja jika diperlukan, mengevaluasi pencapaian kompetensi peserta per individu. Selanjutnya yaitu ada peran instruktur. Peran instruktur terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, sebagai narasumber, yaitu menguasai materi teori dan mampu mendemonstrasikan materi praktek. Yang kedua, sebagai fasilitator, yaitu mampu menjembatani antara peserta dan materi pelatihan. Yang ketiga, sebagai mekanisme, yaitu lebih memfokuskan pada proses pelatihan dan mampu menggerakkan proses pelatihan. Yang keempat, sebagai pembimbing, yaitu mampu menolong peserta pelatihan mengembangkan rencana-rencana belajar individual atau kelompok, mendorong cara berpikir kritis dan kemampuan memecahkan persoalan, dan memotivasi peserta pelatihan secara perorangan. Yang kelima, sebagai penilai, membuat keputusan mengenai RCC atau RVL, menilai pencapaian kompetensi perorangan menurut kriteria dan standar yang ditetapkan, serta mendokumentasikan hasil-hasil penilaian setiap peserta pelatihan. Selanjutnya ada indikator trainer. Indikator trainer terbagi menjadi 7 bagian, yaitu yang pertama ada pendidikan trainer atau instruktur pelatihan. Yang kedua, komunikatif yang dibangun oleh trainer dalam proses pelatihan. Yang ketiga, personality atau karakter yang dimiliki oleh seorang trainer. Yang keempat, humanis dalam kegiatan pelatihan. Yang kelima, instruktur yang dipersiapkan dalam instruktur yang profesional. Yang keenam, instruktur yang dipersiapkan adalah seorang instruktur yang profesional dan berpengalaman. Instruktur yang dipersiapkan adalah instruktur yang memiliki pengalaman teoritis maupun praktis. Yang keenam, instruktur atau pelatih merupakan instruktur yang mempunyai komitmen yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa instruktur mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap tugas. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.